Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai tuntunan hidup umat manusia. Oh Ramadan, bulan ampunan. Oh Ramadan, bulan kemuliaan. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dalam kehidupan. Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman kita untuk mengarungi kehidupan selama dunia ini. Semoga betul-betul mendapat petunjuk jalan yang lurus ketika kita mengarungi bahtera kehidupan di dunia. Di bulan Ramadan harus menyikapi dengan bergembira, karena hadis Rasulullah di hadis Bukhari dan Muslim yang bunyinya, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Seorang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka tentunya, dan yang kedua bergembira ketika bertemu dengan Tuhan. Hadis Bukhari dan Muslim ini seakan memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ketika kita sedang berpuasa, hendaknya yang timbul ada rasa kegembiraan, sehingga puasa kita tidak merasa berat, bahkan begitu ringan untuk kita laksanakan. Ada 3 hal yang memang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing supaya saum kita, puasa kita sikapi dengan kegembiraan sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang tadi. Yang pertama adalah bahwasanya ibadah adalah kesempurnaan yang memang harus kita capai, sehingga dengan kondisi kesempurnaan ini seorang hamba betul-betul merasa dirinya bercahaya di sisi Allah Ta'ala. Seorang hamba betul-betul merasa bangga puasanya, dia bisa berpuasa dengan sempurna untuk Tuhannya. Yang kedua, ketika kita memandang puasa sebagai suatu ibadah dengan kegembiraan, adalah berdasarkan firman Allah SWT di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibali fabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah. Mereka khawatir tidak bisa mengemban amanah ini, lalu dipikulah amanah ini oleh manusia. Penuh
amanah adalah suatu sifat dari sifat-sifat kesempurnaan yang sangat disukai, karena penuhian amanah dari salah satu pihak akan menjadi sebab penuhian amanah dari pihak yang kedua. Kemudian Ar-Razi berkata, hikmah dari kisah ini adalah ketika ia menjaga amanah Allah, maka Allah menjaga amanahnya. Inilah maksud dari sabda Rasulullah di hadis Tirmizi, ikhfadillah ayahfadka, jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu. Kemudian ketika kita memandang saum atau puasa sebagai ibadah yang menyenangkan, yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan ibadah adalah perpindahan dari alam ketertipuan menuju alam kebahagiaan. Dari kesibukan inilah makhluk akan menuju kesibukan dengan Tuhan yang maha benar. Hal ini akan menghindari kenikmatan dan kebahagiaan yang sempurna secara duniawi, tapi akan menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan yang sempurna baik dunia maupun akhirat. Mungkin ketika kita menyibukkan dengan hal-hal yang bersifat dunia, dia akan bahagia di dunia saja. Tapi ketika kita menyibukkan dengan bertakwa kepada Allah SWT, kita beri Al-Quran, kita beri Allah, insyaAllah bukan kebahagiaan dunia saja, tapi insyaAllah dua-duanya, bagian dunia dan akhirat akan kita capai. Itulah mungkin hal yang memang harus kita tanamkan kepada diri kita, sehingga kita betul-betul bahagia ketika sedang berpuasa, bahagia ketika sedang menunaikan ibadah yang luar biasa ini. Semoga puasa yang kita jalankan betul-betul kita laksanakan dengan penuh kebahagiaan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai perubahan hidup kita. Oh Ramadan, bulan ampunan. Oh Ramadan, bulan kemuliaan. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dalam kehidupan. Semoga betul-betul kita menjadi Al-Quran sebagai patokan hidup kita, menjadi Al-Quran sebagai solusi bagi permasalahan yang kita hadapi. Sekali lagi, Al-Quran tempat solusi dari segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Semoga Al-Quran akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.